Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam acara podcast Kabar Bahalap hari ini Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 bersama saya Diakon Muli Anaun dari Majelis Jemaat GKE Palangka 1, Lingkungan Pelayanan 2. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai, menuntun dan memimpin kami di dalam hidup dan kehidupan kami. Jika sebentar lagi kami mau membaca dan mendengarkan serta membaca renungan firman Tuhan dari Kabar Bahalap, urapi hati pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami memahaminya dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 32 ayat 44 sampai ayat 47 yang berbunyi demikian. Dengan perikop nasihat Musa yang terakhir. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, "Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya." Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan untuk hari ini ditulis oleh Pendeta Tom Chandra MTH dengan tema nasihat penutup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tidak mengenal Musa, seorang pemimpin karismatik bangsa Israel yang berhasil mengalahkan Firaun, penguasa sebuah negara adik kuasa yang bernama Mesir. Pada waktu itu tidak satupun bangsa yang berani mengancam, apalagi mengalahkan Mesir. Namun, tidak dengan Musa. Ia berhasil mengalahkan Mesir dan membawa Israel keluar dari negeri yang sudah memperbudak mereka selama 430 tahun. Sejarah heroik ini tentu tidak lepas dari campur tangan Allah. Secara lengkap dapat dibaca pada kitab Keluaran. Nas kita hari ini mencatat bagaimana Musa memberikan nasihat terakhirnya
bagi bangsa Israel. Karena tidak lama setelah itu Musa menghadapi ajalnya. Musa berpesan kepada bangsa itu, 1. Ingatlah akan kesusahan kita pada masa lalu dan bandingkanlah dengan keadaan kita hari ini. 2. Setialah melaksanakan segala perkataan hukum Taurat. 3. Hidup mereka adalah hidup yang berlandaskan hukum Taurat. 4. Umur panjang dan pencapaian ke negeri perjanjian ditentukan sejauh mana mereka setia melaksanakan hukum Taurat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa beda nasihat dengan gosip? Nasihat disampaikan langsung kepada orang yang dituju dengan niat baik agar seseorang dapat berubah. Sedangkan gosip tidak ada niat untuk berbicara langsung kepada yang bersangkutan. Persoalan dibicarakan justru tanpa melibatkan orang yang dimaksud. Gosip justru akan memperburuk keadaan. Pendekatan nasihat inilah yang Musa pakai. Orang Israel harus mengingat keadaan mereka sebagai budak di negeri yang jauh dari kampung halaman. Tuhanlah yang membebaskan mereka dan membawa mereka kembali ke kampung halamannya. Secara manusia, mereka tidak pernah bisa mengalahkan negara adikuasa Mesir, tapi itu terjadi karena Tuhan mengasihi mereka. Selama perjalanan di padang gurun, bangsa ini menerima banyak pengajaran Musa dan menyaksikan sendiri bahwa Tuhan Allah menjamin hidup mereka. Tugas merekalah membalasnya dengan hidup sesuai perkataan hukum Taurat. Bahkan perjalanan mereka menyeberangi sungai Yordan dan selanjutnya tiba di negeri perjanjian ditentukan oleh sikap hidup mereka sendiri. Bagaimana dengan kita yang hidup hari ini? Kita harus memandang bahwa nasihat itu adalah tindakan kasih yang nyata. Nasihat ibarat pil pahit, ketika diminum tidak mengenakan, namun khasiatnya dapat menyembuhkan. Bukankah hidup kita dibentuk dari berbagai nasihat orang tua kita, dari guru-guru dan dosen kita? Musa percaya bangsa ini harus dinasehati meski dia tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Namun nasihatnya akan tetap diingat dan dikenang. Karena itu, berilah nasihat jika diperlukan, atau terimalah nasihat, apalagi itu untuk kebaikan kita. Apalagi nasihat terakhir di mana kita tidak bisa lagi mendengarnya dari orang yang sama. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan hanya kepadamu Tuhan, atas segala penyertaan-Mu, tuntunan serta pimpinanmu di dalam hidup dan kehidupan kami setiap hari sampai pada saat ini. Dan saat ini kami sungguh sangat bersyukur atas pemeliharaanmu sepanjang malam ini di dalam istirahat dan tidur kami. Dan saat ini kami telah bangun
dengan semangat, sukacita, dan kekuatan baru untuk menyambut hari baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami juga bersyukur atas kesempatan dan waktu untuk membaca dan mendengarkan tentang firman-Mu. Ajarlah kami selalu taat kepadamu, selalu hidup dalam kehendak-Mu. Karena kami yakin dan percaya, tanpa Tuhan menyertai kami, hidup kami tidak berarti dan sia-sia. Ampunilah dosa kami Tuhan, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Tahirkan kami dari dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang hidup, yang Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta membagikan program layanan ini kepada semua orang, agar melalui layanan ini juga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.